Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, tentunya masih di channel seputar Gcam. Oke, jadi di video kali ini saya akan review Gcam di Vivo Y15. Dan di sini banyak sekali teman-teman pengguna Vivo yang minta dibuatkan tutorial cara install Gcam di Vivo Y15, dan sekalian juga nanti kita akan review seperti apa untuk hasilnya. Oke, jadi di sini kita cek dulu tentang ponselnya. Oke, dan untuk HP yang saya gunakan ini yaitu Vivo Y15. Untuk ROM-nya ini Fontox OS 9 ya teman-teman, dan untuk versi Android-nya versi 11. Untuk RAM-nya ini RAM 4GB, internalnya 64GB. Oke, jadi di sini kita install dulu untuk bahan-bahannya. Nanti untuk bahan-bahannya kalian bisa download di deskripsi video ini beserta dengan config-nya ya teman-teman. Oke, jadi di sini untuk Gcam-nya udah saya install, dan satu lagi bahan yang kalian perlukan yaitu config, kemudian aplikasi Kamera 2 Pro. Aplikasi Kamera 2 Pro ini kalian nanti bisa download di Play Store, dan untuk ukurannya itu sangat kecil, sekitar 2 MB-an. Jadi fungsinya Kamera 2 Pro ini untuk mengecek level kamera 2AP kita. Oke, langsung aja di sini kita buka aplikasi Kamera 2 Pro-nya. Nah, jadi di sini untuk level kamera apinya ini ada level full. Jadi untuk config yang akan kita gunakan di Vivo Y15 ini yaitu config yang berformatkan JPEG. Jadi sama seperti Vivo Y12 kemarin yang udah pernah saya review, untuk file config-nya kita akan gunakan yang format JPEG. Oke, jadi di sini langsung aja kita buka aplikasi Gcam-nya. Nah, saat pertama kali menginstal Gcam di HP Vivo ataupun HP-HP lainnya, jadi untuk tampilan awalnya seperti ini, maka di sini kita klik izinkan. Kita izinkan aja semuanya sampai selesai. Oke, ini untuk Gcam-nya udah kebuka. Jadi di sini dia langsung force close. Jadi ada triknya ya teman-teman. Jadi jangan kalian skip video ini supaya nanti kalian paham urut-urutan cara penginstalannya dari awal. Oke, jadi di sini karena tadi force close, jadi di sini kita tahan, kita tekan ke aplikasinya seperti ini. Kemudian kita pilih yang opsi ambil foto selfie, rekam video, itu bebas kalian pilih. Di sini kita pilih yang opsi rekam video seperti ini. Oke, misalkan dia masuk ke mode video seperti ini, dia nggak akan force close ya teman-teman. Jadi misalkan udah seperti ini, kita langsung masuk ke setelan Gcam-nya seperti ini. Nah, setelah kita masuk ke setelan Gcam, kemudian di sini kita pilih yang opsi pertama ini, opsi config. Kemudian di sini kita pilih yang opsi save. Seperti ini. Ini bertujuan nanti untuk membuat folder MGC81. Jadi di sini kita restore config-nya terlebih dahulu. Oke, kita masuk lagi ke dalam Gcam-nya seperti ini. Nanti untuk file config-nya kalian pindahkan ke dalam folder download. Kemudian di dalam folder download ada folder MGC81. Jadi nanti kalian pindahkan file konfigurasinya ke situ ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita restore config-nya. Caranya kita ketuk aja 2 kali di samping tombol shutter seperti ini. Maka nanti kita akan diarahkan langsung ke dalam file manager ya teman-teman. Jadi untuk config-nya ini yaitu config HDR plus by seputar Gcam. Oke, ini udah dalam file manager. Kemudian kita masuk ke dalam folder download seperti ini. Kemudian kita cari folder MGC81. Atau nanti misalkan kalian agak kesulitan, kalian bisa pindahkan dulu file config-nya di dalam folder lain. Oke, dan ini dia untuk file config-nya BSG HDR plus by seputar Gcam. Dan ini format JPEG. Langsung aja di sini kita pilih file config-nya. Oke, dan ini udah work ya teman-teman. Jadi di sini untuk file config-nya hanya tersedia 2 lensa, yaitu ada lensa utama dan juga lensa ultrawide. Misalkan nanti kalian mau mengambil objek makro, kalian bisa menggunakan kamera utama aja. Oke, seperti apa untuk hasilnya? Langsung aja kita ke reviewnya.
Oke, jadi sekarang kita coba dulu untuk mode kameranya. Kita cek lagi untuk rinciannya di bagian sebelah kiri sini. Ini untuk HDR-nya kita pakai yang HDR disempurnakan. AWB-nya kita off-kan supaya nanti dia untuk saturasi warnanya keluar. Untuk night mode-nya di sini kita pakai yang kita hidupkan. Rasio gambar kita pakai yang rasio gambar 4:3. Ini cuaca juga udah mendung ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa, kita review aja. Oke, kita tapkan ke objeknya seperti ini, langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Dan ini prosesnya lumayan cukup cepat ya teman-teman. Memang ini Gcam di MediaTek itu agak sedikit nge-lag, tapi dia nggak berpengaruh ke hasil. Oke, kita cek untuk hasilnya. Nice, jadi seperti ini untuk hasil mode kameranya. Gcam BSG 81 pixel 5 menggunakan config HDR plus by seputar Gcam. Wow, ini untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Cukup detail, untuk tone warnanya pun bagus banget. Lumayan tersaturasi. Oke, next sekarang kita lanjut lagi, masih di objek yang sama. Kita coba arahkan ke sini. Di sini AWB-nya coba kita on kan. Nanti kita bandingkan lagi AWB on dan juga AWB off. Oke, kita tapkan ke objeknya, langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Jadi teman-teman, config ini bisa juga kalian gunakan di HP-HP lain, baik itu di MediaTek maupun di Snapdragon. Oke, kita cek untuk hasilnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini untuk hasil yang barusan. Gcam BSG 81 pixel 5 di Vivo Y15, MediaTek, Android 11. Dan ini kita menggunakan config HDR plus by seputar Gcam. Ini tadi untuk rinciannya, AWB-nya kita on kan. Kalian bisa lihat sendiri, karakter warnanya benar-benar cukup bagus. Dan untuk kontrasnya pun ini bagus banget ya teman-teman. Kualitas HDR-nya pun ini main banget. Detailnya apalagi kalian bisa lihat sendiri. Dibandingkan dengan kamera bawaan, saya rasa Gcam di Vivo Y15 lebih unggul ya teman-teman. Oke, next sekarang kita lanjut lagi. Kita beralih ke mode malam. Kita coba mode malamnya di siang hari. Nanti untuk malam hari kalian bisa coba sendiri ya teman-teman. Oke, kita cek di sini untuk rinciannya. Di sini untuk astronya kita matikan aja, AWB-nya kita off kan. Rasio gambar kita pakai rasio gambar 4:3. Oke, seperti ini kita tapkan ke objeknya, langsung aja kita shoot. Oke, nice. Ini kalian bisa lihat sebelum kita shoot, ini untuk exposure-nya benar-benar gelap ya teman-teman, minim cahaya. Oke, ini dan hasilnya udah menyimpan. Langsung aja kita cek. Oke, nice. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasil mode malamnya Gcam BSG 81 pixel 5 di Vivo Y15, Android 11. Wah, ini untuk hasilnya gila sih. Detailnya benar-benar cukup detail, padahal kita menggunakan HP Vivo yang chipsetnya tergolong kentang ya teman-teman. Tapi dengan menggunakan Gcam mampu menghasilkan gambar yang sangat bagus ya teman-teman. Oke, next sekarang kita lanjut. Sekarang kita coba tes ambil objek kecil, foto makro. Di sini kita cukup menggunakan mode kamera biasa aja. Seperti ini. Nah, untuk mengambil objek makro kalian cek lagi rinciannya, HDR-nya kalian matikan ya teman-teman, supaya nanti dia untuk proses pengambilan gambarnya nggak lama. Oke, seperti ini kita tapkan ke objeknya sampai benar-benar fokus. Seperti ini, kira-kira udah fokus. Kita mainkan lagi zoomnya secukupnya. Langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice. Jadi ini untuk hasilnya udah menyimpan. Sepertinya ini untuk exposure-nya terlalu berlebihan, jadi kita kurangkan lagi exposure-nya ya teman-teman. Seperti ini kita tapkan lagi ke objeknya. Di bagian sini exposure-nya kita kurangkan. Oke, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya dari Gcam Vivo Y15. Kita menggunakan Gcam BSG 81 pixel 5 dan ini berhasil kita mengambil objek kecil menggunakan mode kamera.
Dan ini memang untuk exposure-nya agak berlebihan, jadi nanti kalian pinter-pinter saat mengambil gambarnya ya teman-teman, supaya nanti exposure-nya nggak berlebihan. Atau nanti kalian bisa setting dulu di bagian settingan seperti ini. Kita masuk ke setelan. Ini memang exposure-nya saya buat di angka 4 ya teman-teman. Kenapa saya buat di angka 4? Supaya saat kalian mengambil objek di malam hari hasilnya itu terang. Oke, kita masuk setelan Gcam seperti ini. Kemudian kita pilih yang opsi mode lagi. Kita pilih yang opsi back 1,0 ini. Ini artinya settingan untuk lensa utama. Oke, ini dia untuk settingan exposure-nya. Kita pilih yang default aja atau yang bawaan seperti ini. Kita coba lagi di sini ambil foto makro. Kita kembalikan lagi. Oke, tadi untuk rinciannya masih sama ya teman-teman. Kita tapkan sampai benar-benar fokus ke objeknya seperti ini. Oke, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Nah teman-teman, jadi seperti inilah untuk hasilnya. Kalian bisa lihat nggak kalah bagusnya dengan HP-HP Snapdragon ya teman-teman. Untuk hasil Gcam-nya, detailnya benar-benar cukup detail. Pokoknya cukup recommended ya teman-teman. Jadi silahkan nanti kalian download, untuk bahan-bahannya ada di deskripsi video ini. Oke, selanjutnya di sini kita coba sekali lagi untuk mengambil objek pemandangan. Kita di sini menggunakan mode kamera aja. AWB-nya di sini kita on-kan aja. Oke, kita coba arahkan ke arah sini. Kita tapkan ke objeknya sampai benar-benar fokus. Kira-kira nanti udah fokus, langsung aja kita shoot. Oke, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasil yang barusan. Bagus banget. Dan ini tadi exposure-nya udah kita kurangkan. Kita ubah ke default. Jadi dia nanti untuk hasilnya akan seperti ini. Untuk exposure-nya nggak berlebihan. Dan ini beda banget seperti contoh foto yang pertama tadi ya teman-teman. Untuk exposure-nya benar-benar cukup pas di sini. Sayangnya memang cuaca di tempat saya memang lagi sering hujan. Kalian bisa lihat sendiri untuk kualitas HDR-nya benar-benar cukup bagus. Oke, saya rasa cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga Gcam dan config terbarunya tentunya dari channel seputar Gcam.